indah tentang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Izin bertanya nih, apakah di sini teman-teman kalian ada yang tidak masuk? Alhamdulillah kalau teman-teman kalian pada hari ini masuk semuanya. Kira-kira di antara kalian ada yang tahu nggak sih hari ini kita belajar apa? Oh, tentu benar belajar sifat-sifat cahaya. Apakah dari kalian ada yang mengetahui pengertian cahaya? Oh, tentu ada yang bisa ya. Coba tunjuk tangan siapa? Ya, benar. Pengertian cahaya adalah sebuah bentuk energi yang dipancarkan dengan sebuah benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang yang kini bernama elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik biasa membuat dalam ruang hampa atau vakum. Sebelum pembelajaran sifat-sifat cahaya Ibu lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu pada hari ini bermanfaat untuk kedepannya dan berdoa dimulai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Selanjutnya kalian mempersiapkan buku tulis, lalu kalian mencatatnya apa yang perlu kalian catat. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya ya. Terima kasih. Ada yang tahu sifat-sifat cahaya ada berapa? Ya benar, sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama, sifat cahaya bisa menembus benda bening. Kedua, cahaya dapat dibiaskan. Ketiga, cahaya bisa merambat lurus. Keempat, cahaya dapat dipantulkan. Kali ini, Ibu akan menjelaskan kenapa cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening karena adanya sebuah sinar matahari yang tidak tampak menembus terhadap siapapun. Karena orang tersebut bukanlah objek yang jelas dan tidak hanya membentuk sebuah bayangan. Kedua, cahaya dapat dibiaskan. Ada yang tahu cahaya kenapa dibiaskan? Baik, jikalau dari kalian tidak ada yang mengetahui mengapa cahaya dapat dibiaskan. Kali ini Ibu akan menjelaskannya. Cahaya dapat dibiaskan karena adanya sebuah pembiasan. Nah, pengertian pembiasan ini adalah adanya sebuah proses yang mengubah arah rambat cahaya. Cahaya merambat melalui dua zat dengan kepadatan berbeda, hingga zat dari cahaya dengan kepadatan lebih rendah mencapai Z dengan kepadatan lebih tinggi, maka cahaya dibiaskan yang dapat mendekati garis berjenis normal. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengapa cahaya merambat lurus. Cahaya ini dapat dideteksi dalam mengamati apakah suatu benda dapat mengirimkan cahaya atau tidak. Jikalau ya, ketika sebuah objek seperti kaca dapat menembus cahaya, maka objek tersebut termasuk kategori objek sumber cahaya. Yang terakhir, Ibu akan menjelaskan cahaya dapat dipantulkan. Mengapa cahaya dapat dipantulkan? Karena sifat-sifat lain dari cahaya ialah adanya sebuah cahaya yang dapat dipantulkan. Pantulan cahaya tersebut yang terdiri atas pantulan difus atau pantulan difusi. Dalam pantulan teratur, pantulan difus terjadi ketika dalam cahaya mengenai sebuah permukaan yang begitu tidak rata. Sebuah arah terdapat cahaya yang dipantulkan tidak teratur,
dan pantulan teratur dapat terjadi karena mengenai permukaan yang datar. Terlepas dari apakah itu berkilau atau licin seperti cahaya dapat dipantulkan oleh cermin datar, kali ini Ibu akan memberikan contoh yang sangat sederhana dari sifat-sifat cahaya. Agar kalian dapat memahami sifat-sifat cahaya, kali ini Ibu akan memberikan contohnya. Di sini ada benda yang sangat sederhana, yaitu ada pulpen, ada air, ada senter, ada kardus, dan ada cermin. Dan di sini kardusnya sudah Ibu bolongkan ya, kanan kirinya. Oke, di sini ada lebih jelasnya kenapa lampunya dimatikan agar kalian lebih jelas mengetahuinya. Di sini ada sebuah gelas dan air yang bersih, air jernih dan lampu. Di sini Ibu akan mencontohkan cahaya dapat menembus benda bening. Nah, di sini kenapa cahaya dapat menembus benda bening? Karena di sini tidak ada sebuah air yang berisi, misalnya kalau misalnya itu airnya itu tidak mungkin, karena di situ terdapat sebuah warna. Karena ini airnya jernih, jadi bisa menembus benda bening. Karena airnya putih. Yang ada sebuah air gelas jernih yang tadi yang berisikan air putih dan sebuah pulpen. Ada yang tahu kali ini cahaya dapat dibiaskan atau dipantulkan? Ya, benar. Cahaya dapat dibiaskan karena di sini pulpen ketika kita masukkan ke dalam air dan gelas yang berisikan air, maka cahayanya dapat dibiaskan. Karena kenapa dibiaskan? Karena di sini pulpennya jadi kayak terlihat patah, padahal mah tidak patah. Kali ini Ibu akan mencontohkan cahaya dapat merambat lurus. Yang pertama, ada sebuah kardus dan senter. Dan kardus ini sudah dibolongkan ya, ada dua, kanan dan kiri. Dan di sini cahayanya tidak ada dan ruangan tertutup. Dan sini Ibu akan mencontohkannya. Senternya ketika dinyalakan ke lubang ini yang sudah Ibu bolongkan, cahayanya akan dapat menambat lurus ya, karena tidak ada sebuah halangan dari yang lain dan tidak ada satu cahaya pun yang muncul. Ibu ada sebuah cermin datar dan Ibu sedang membawa senter. Apakah kalian tahu apa yang terjadi dari sebuah senter dengan cermin datar? Ya, benar. Cermin datar ketika dipancarkan sebuah cahaya dari senter, maka cahaya tersebut dapat dipantulkan. Apakah ada yang bertanya tentang materi sifat-sifat cahaya? Jikalau sudah paham semuanya dan jikalau ingin ditanyakan pada pertemuan esok ataupun di forum pertanyaan, silakan ya, jangan sungkan-sungkan. Pembelajaran pada hari ini Ibu akan akhiri. Semoga ilmu yang diberikan pada hari ini tentang sifat-sifat cahaya dapat kalian pahami. Dan jangan lupa tetap terus belajar dan tetap terus dibaca materinya ya. Apa yang hari ini dipelajari ataupun esok yang akan dipelajari. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa tetap terus semangat dan tetap terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan terus menjaga kesehatan. Dan terima kasih atas semangatnya pada hari ini. Sekian dan terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.